Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Swardani. Saya guru matematika SMA Kuantum Indonesia Kota Bekasi. Dalam PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, kali ini saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berbasis project based learning. Selamat menyaksikan. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kemarin kalian aktivitasnya apa aja kalau boleh tahu, Pak Jeffrey? Boleh angkat tangan yang ingin menjawab? Setelah sekolah bermain dengan teman di lapangan atau eskul bola. Olahraga rutinitas 3 kali dalam seminggu. Ingin konfirmasi ke kalian nih, di pagi hari kalian sudah menyanyikan lagu nasional kan di jam pertama? Oke, sudah ya? Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hadir semua ya, alhamdulillah, berarti kalian selalu sehat. Oke, jadi ice breaking-nya itu kita hitung 1 sampai 50 nih ya. Oh, kayaknya kebanyakan. Sebelah sini Kirana. Ya, di sini ada yang cita-citanya ingin menjadi pebisnis. Haikal, Pak Jeffrey pengen tanya, emang kamu pengen jadi pebisnis apa? Apa? Ya, saya sih bisnisnya pengen bisnis. Agak kenceng lagi ya. Oh, ya. Boleh maskernya dibuka terlebih dahulu. Saya sih aman. pengennya bisnis ini ya Pak, jadi apa namanya? Stiker gitu. Coba Rik. Ya kan misalkan dalam suatu usaha tuh kan kita kayak harus ada modal awalnya untuk memulai suatu usaha kan Pak. Oke. Jadi modal awal. untuk mendapatkan keuntungan kita memerlukan target penjualan yang bagus atau baik sehingga rencana usaha kedepannya tuh bisa teratur dan bisa dikondisikan lah intinya gitu Pak. Jadi kan ayah saya tuh buka usaha kayak ini Pak, cuci mobil cuman intinya datang ke rumah. Jadi misal kalau dikontak datang ke rumah gitu Pak, cuci mobil. Oh. Ya kayak apa itu bahasanya ya? Home service. Home service. Jadi mungkin bapak saya tuh udah berapa ya? Udah jalan setahun. Cuma sekarang udah nggak lagi karena target penjualannya menurun. Gitu Pak. Usaha di zaman sekarang. Kalau usaha zaman sekarang itu nggak cuman online shop, dia juga kayak misal kalian mau jadi YouTuber atau content creator itu bakalan dapat duit juga. Makanya kenapa orang-orang di YouTube itu sekarang udah mulai nyari keuntungan juga dari YouTube, misalnya dari open endorse di YouTube-nya sendiri, atau misalnya di Instagram juga bisa open endorse yang jadi orang itu mempromosikan barang ke kita, dan selain kita dapat barangnya, kita juga dapat uang dari barang yang udah kita jualin gitu. Tapi itu bukan barang atas nama brand kita, tapi nama brand orang lain yang cuman kita promosiin doang, kayak gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Catherine. Silakan, Mesia. Setahu saya Pak, kalau misalkan e-commerce itu jadi dia menjual satu produk, tapi dari si pemilik websitenya langsung. Jadi produk yang dijual itu terbatas, karena kan cuma dijual sama si pemilik website. Kalau misalkan online shop itu, dia melakukan bisnisnya itu melalui sosial media atau nggak e-commerce. Jadi saya biasanya kalau semisal beli di Shopee gitu ya, pertama tuh kita lihat dari rating Pak. Rating. Terus habis itu kan biasanya di kolom komentarnya tuh ada foto-foto gitu Pak. Ada yang real pic atau enggak gitu. Biasanya suka beda-bedain harga Kak. Suka ngebandingin harga. Yang tokonya itu barangnya nggak laku sama si Kirana. Apa yang kalian lakukan? Yang bakal Haikal lakuin itu pertama evaluasi barang-barangnya dia. Apakah kualitas yang dia jual sesuai dengan harga yang dia tawarkan itu. Kira-kira apa Zel sih hubungannya? Jadi kan di peluang binomial itu kita belajar grafik diagram batang dan Ogif. Nah dari situ kita bisa menentukan untuk mengevaluasi hasil target penjualan kita. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih pada pembahasan di subbab yang sama, yaitu distribusi peluang binomial materi matematika peminatan kelas 12 semester genap. Ketika kalian punya usaha yang baru kalian jalankan, yang hanya sedikit produk gitu ya, tapi nggak laku, kalian analisis tabel persentase target. Jadi Pak Jeffrey di sini buat simulasi targetnya 70%, buat tabel yang seperti ini masing-masing. Kelompoknya masih ingat kan? Silakan ambil LKPD-nya bagi ketua kelompoknya. Nanti di LKPD itu ada job desk masing-masing harus ditulis. Ada yang membuat, ada yang mencari toko di e-commerce-nya, ada yang mengolah Excel-nya, ada yang membuat produknya. Semangat pagi. Belum semangat. Semangat pagi. Kita bekerja sama menggunakan Google Drive. Kalian editnya juga temennya bisa ngebantu ngeditin gitu ya. Lalu ketika kalian mencari sesuatu temennya bisa nambahin. Memilih Shopee. Lalu jangan lupa setiap pilihan kalian screenshot sebagai bukti yang akan kalian upload di link pengumpulan tugas. Yang penting di dalam diagram batang atau OGIF sama dengan binomdis, buka kurung, lalu Pak Jeffrey klik. Jadi produk yang kita cari itu ada dua. Yang pertama itu ada Samsung 50 inch, Samsung Smart TV 50 inch. Kirana, kok ini bisa grafiknya transparan gini, Kirana? Ini bisa didesain gitu, Pak. Oh, bisa didesain. Oke, coba Pak Jeffrey ingin lihat bagaimana cara kamu menentukan peluang binomialnya. Tadi caranya dari mana? Tadi bisa dapat 0,316 tadi Pak Jeffrey dapat dari mana? Dibagi, Pak? Iya, dibagi. Benar. Bagaimana perasaan Katrin hari ini terhadap pembelajaran matematika? Kesannya hari ini tuh asik karena kita jadi kalau misalnya apalagi orang-orang yang mau buka bisnis tuh ini tuh penting banget buat ngevaluasi barang atau produk yang kalian jual gitu. Mantap, tepuk tangan buat Katrin. Luar biasa penjelasannya ya. Wah, mantap Pak Jeffrey speechless kalau kalian lagi ngomong di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Jadi yang bagian-bagian menyusun data itu saya, Pak. Oke, menyusun Kirana data. yang menyusun data, Kirana itu lebih ke membuat poster gitu, Pak. Layar yang lebih lebar. Jadi pada perbandingan ini kita memakai salah satu merek televisi yaitu Samsung. Nah, itu yang satunya itu 50 inch, yang satunya 43. Iya. Nah, terus hipotesisnya itu televisi yang memiliki harga lebih mahal akan memiliki penjualan yang lebih sedikit. Penampilan dari kelompok 2. Menurut saya presentasinya sih cukup kurang keras suaranya. Menurut saya presentasinya sih cukup jelas ya Pak, data-data ini. Iya, jadi penampilannya udah bagus tapi grafiknya ini kayak nggak kelihatan gitu Pak. Oh, Jadi kayak harus dipisahin aja biar bisa kelihatan gitu naik tingginya. Saya ingin bertanya berapa selisih dari dua benda tersebut harganya, Pak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Arik, Lintang, dan saya akan mempresentasikan tentang data yang sudah kami kumpulkan mengenai penjualan iPhone 13 Pro Max tipe 128GB dan 256GB. Kayaknya kecepatan, terus kayaknya kurang diskusi jadi tadi lempar-lemparan bikin. Oke.
Jadi kalau menurut saya tadi jelasinnya kayak terus yang kedua gambar handphonenya terlalu besar. Terus yang ininya nggak terlalu kelihatan gitu angkanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari produk kami. Jadi kita ini menganalisis produk Scarlett dari Shopee. Jadi produk Scarlett itu brand perawatan tubuh yang dirilis oleh Felicia Angelista dan lagi naik daun saat ini. Nah tadi kan katanya produk Scarlett ini udah terkenal banget, ya pasti orang udah pada tahu lah ya. Terus kenapa diberiin promo atau diskon lagi? Bukannya itu berarti kayak misalnya bikin kayak rugi lah ya sedikit? Karena di dalam Shopee kan ada dalam fitur promo ya. Seperti kalau di promo itu sama aja dipromosikan akan ada di atas produk. Jadi ketika pembeli cuma menulis seperti bahan-bahan produk body care, pastinya mereknya akan langsung di atas karena sudah ada tayangan promosi gitu. Revisi dulu posternya, baru kalian uploading ke akun kalian masing-masing. Post test, tapi bukan di kolom deskripsi sosial medianya. Jadi kalian akan melakukan post test menggunakan kertas, gitu ya, menggunakan kertas. Kalian mengerjakan soal yang sudah dibuat sama kelompok masing-masing. Satu di setiap kelompok. Padahal ini ngerjainnya kan masing-masing. Jadinya Pak Jeffrey minta kalian pakai Google Doc atau Google Sheet, terserah. Yang penting bisa membuat ini. Oke, waktu menggunakan handphone hampir habis. Silakan boleh dipercepat menuliskan soalnya. Tapi kalau misal kalian mau lebih jelas lagi, nanti kita bakal kirimin, jadi kalian bisa ngebacanya, datanya jauh lebih jelas, terus bisa dibaca ulang kayak kalian kurang apa atau kita kurang apa, saling mengevaluasi satu sama lain gitu. Jadi kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, perasaan Katrin dengan pembelajaran hari ini seperti apa? Senang karena kritik sama saran dari teman-teman juga yang bakal untuk kedepannya Pak. Oke, untuk kelompok terbaik adalah kelompok kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Gitu ya. Tetap semangat buat belajar karena kalian sudah kelas 12. Bukan waktunya main-main lagi, benar? Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.